satu hal yang menjadi dambaan kita semua, baik pribadi kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Sebagaimana yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya di Maliaki pasal 3 ayat 12, yaitu kebahagiaan dalam hidup ini. Katakan amin. Tidak ada yang lebih mengindahkan hidup ini selain kita menikmati rasa bahagia. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Negeri kesukaan ini berbicara tentang bagaimana kondisi rumah tangga kita yang penuh dengan riak-riak yang menyenangkan, sukacita, damai, sejahtera, ketenangan, ketentraman, keceriaan. Inilah gambaran dari kehidupan orang yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Saya ulangi lagi membaca ayat ini. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Perhatikan saudara, ayat yang baru kita baca ini adalah bagian dari Alkitab yang berbicara tentang berkat Tuhan bagi kita umatnya. Berkat Tuhan bagi kita umatnya sudah barang tentu bagi umatnya yang taat dan setia. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini saya beri tema berkat Tuhan bagi orang yang taat dan setia. Catat anak-anak ya, nanti jangan lagi tanya apa temanya ya. Berkat Tuhan bagi orang yang taat dan setia. Kita melihat latar belakang dari kenapa ayat tadi ditulis untuk kita. Kita tahu Maliaki adalah seorang nabi dan Maliakilah yang menulis kitab Maliaki ini ya. Jadi kitab Maliaki ini adalah kitab nabi terakhir dalam perjanjian lama yang ditujukan kepada bangsa Israel yang kembali dari pembuangan. Setelah mereka dipulangkan oleh Raja Kores, Raja Persia, sekarang Iran. Ketika mereka sampai ke tanah airnya di Yerusalem, di Yehuda, mereka mengalami kesulitan dan keraguan akan kesanggupan dan kemahakuasaan Tuhan dalam menolong mereka. Inilah latar belakang kenapa ayat tadi ditulis oleh Maliaki. Dia mendapatkan ilham dari surga, mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Karena banyak orang Israel yang sudah kembali ke tanah airnya pada masa itu merasa bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan mereka, sehingga mereka mulai meragukan Tuhan. Karena mereka mulai meragukan Tuhan, mereka mulai abai akan perintah Tuhan. Karena mereka sudah mulai abai akan perintah Tuhan, maka Tuhan mengingatkan mereka. Dan Tuhan katakan bahwa kalau kalian tidak meragukan aku, tidak membelakangi aku, dan terus taat dan setia kepada aku dalam kondisi yang sekarang sedang kalian alami, maka kalian akan menjadi orang yang berbahagia. Kalian akan menjadi negeri kesukaan. Singkat cerita, ayat Maliaki pasal 3 ayat 12 tadi menekankan kepada orang Israel dan kepada kita yang hadir ibadah hari ini bahwa kita yang setia kepada Tuhan dalam melakukan perintahnya,
maka kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi Tuhan sudah jelas kepada kita bagaimana Tuhan memberkati hidup kita dengan tujuan untuk memotivasi kita agar kita terus berpegang dan taat setia kepada Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat 12 tadi adalah berbicara tentang bagaimana sikap kita meresponi akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita, yaitu memberi. Kata memberi dalam konteks ayat tadi, memberi merupakan tindakan iman. Memberi bukan hanya tentang materi, tetapi memberi juga mencerminkan sikap hati yang bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita setia dalam memberi, Tuhan berjanji untuk mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Berkat dari kita memberi tidak hanya berupa materi, tetapi bisa berupa damai sejahtera, seperti yang Tuhan katakan tadi. Banyak orang menyebut engkau berbahagia, engkau akan menjadi negeri kesukaan. Ya, jadi memberi, ya, berkat dari kita memberi bisa berupa kesehatan, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, dan yang terakhir tadi kebahagiaan itu sendiri. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita, mengingatkan kita sekalian dalam kehidupan keseharian kita sebagai umat tebusan Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk mengevaluasi kesetiaan kita kepada Tuhan dalam aspek memberi, yaitu memberi hidup kita. Seperti khotbah saya minggu lalu, memberi hidup kita, perhatian kita, seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, termasuk hal-hal yang menyertai apa yang kita buat. Karena apa, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Karena jika kita melakukan firman Tuhan, ya, dengan memiliki gaya hidup memberi, mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, waktu kita, pikiran kita, talenta kita, bahkan berkat-berkat yang kita terima, yang kita dapatkan dari Tuhan melalui usaha dan pekerjaan kita, maka itulah yang bisa menghantar kita menjadi orang yang berbahagia. Jadi saya percaya jika gaya hidup ini kita terapkan dalam hidup kita, maka firman Tuhan ini berlaku kepada kita. Kita akan disebut orang yang berbahagia. Jika kita memiliki gaya hidup yang memberi, maka percayalah nikmat yang akan Tuhan berikan kepada kita adalah kebahagiaan itu sendiri. Jadi akhir kata, saya ingin mengajak kita hari ini untuk meresponi firman Tuhan, mengajak kita untuk mengevaluasi kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, agar firman Tuhan ini benar-benar menjadi nyata dalam hidup kita. Kalau kita merindukan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman, bahkan perlindungan, penjagaan, pembelaan Tuhan kepada kita, maka kita harus bersedia menerapkan gaya hidup memberi. Katakan amin. Saudara yang hadir di ibadah hari ini adalah bentuk saudara sudah mulai menerapkan gaya hidup memberi. Dengan segala meluangkan waktu saudara sekian jam cari Tuhan di gereja, dengan segala sedikit mengorbankan tenaga saudara melangkah keluar dari rumah saudara menuju gereja. Bahkan sesampainya di gereja, saudara
masih berkorban lagi memberi untuk Tuhan. Itu bukti bahwa saudara sudah mulai menerapkan gaya hidup memberi dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Mau disebut sebagai orang yang berbahagia di dunia, seperti yang firman Tuhan katakan dalam ayat yang kita baca tadi, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kami ini menjadi negeri kesukaan. Demikian firman Tuhan. Sementara dijawab oleh Tuhan lewat firman-Nya juga, seperti yang Yesus katakan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 bagian C, yaitu adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara mau menikmati kebahagiaan, ketenangan, sukacita dalam hidup saudara? Mari mulai hari ini kita terapkan gaya hidup memberi kepada Tuhan. Amin. Sebab tidak ada kebahagiaan yang sejati bagi orang yang pelit. Paling waktunya itu Tuhan, paling pada segala hal. Tidak ada kebahagiaan saudara. Kebahagiaan hanya ada bagi orang yang siap memberi kepada Tuhan. Seperti itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Kalau selama ini kami lalai dan abai menerapkan gaya hidup memberi, ampuni akan sikap abai dan lalai kami. Dan biarlah kami boleh berjanji hari ini untuk menerapkan gaya hidup memberi sebagaimana tuntutan dari firman-Mu yang hari ini disampaikan kepada kami, agar kami boleh memiliki predikat sebagai orang yang berbahagia di dunia ini, dan kami, keluarga kami, rumah tangga kami akan memancarkan sukacita, ketenangan, dan kebahagiaan sejati, sehingga melalui hidup kami Engkau dipermuliakan. Dan kami percaya hari ini kami akan menjadi pemberi yang sejati kepada Tuhan. Waktu kami, pikiran kami, talenta kami, dan apapun yang ada pada diri kami mau berbagi dengan Tuhan. Kami mau menjadi alat untuk memberikan Tuhan dengan apa yang kami miliki. Karena kami percaya janji Tuhan kepada kami adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.